tanda diterimanya amal itu adalah amal itu lebih baik. Jadi ada pernyataan atau penjelasan para ulama mengatakan min jazail hasanah al hasanatu ba'daha, termasuk balasan kebaikan adalah kebaikan yang dikerjakan sesudahnya gitu. Jadi makanya para ulama misalnya mengatakan apa tanda bahwa sholat fardu itu adalah diterima, ketika membuat dia sholat fardu itu membuat dia ringan untuk mengerjakan sholat rawatib. Jadi ketika orang melakukan satu hal, maka dia akan cenderung terus meningkat. Itulah buah dari kelezatan ketika dia taat terhadap syariat itu. Ini didasarkan seperti dalam firman Allah SWT, wa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Siapa yang memberi, bertakwa, kemudian dia juga dia membenarkan atau meyakini al-husna, maka fasanuyassirhu lil yusra, kami berikan kemudahan bagi untuk mendapatkan kemudahan. Dalam ayat lain seperti apa? Man jahada fina sabidana, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang jahada, yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk kepada mereka atas jalan kami. Jadi juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kata orang itu makin takwa diberikan kemudian untuk semakin takwa gitu. Orang yang biasanya belajar kayak gini lalu kemudian dia tanamkan rasa lezat, sehingga kalau sekarang belajar, besok pengen belajar lagi, begitu meningkat terus. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari akun @jujurlah. Menurut Ustadz, apa bedanya istiqomah sama konsisten? Iya. Ada beda? Iya, jadi gini, saya tidak begitu saya tidak menerangkan tentang konsisten. Ini bisa dilihat dalam kamus bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Kalau istiqomah itu artinya dari kata istaqomah, tadi tegak, la iwaja, tidak bengkok, wala maila, tidak miring, gitu. Jadi berarti kalau disebut konsisten, berarti itu yang bahasa Arabnya, bahasanya tabat gitu. Cuman dalam kata istiqomah ini juga memberikan makna positif. Jadi kalau misalnya orang mencuri tidak disebut sebagai istiqomah. Ya, jadi ketika dia melakukan kemaksiatan itu jelas amal bengkok, bukan disebut. Jadi kata istiqomah itu kalau mau disebut konsisten dalam kebaikan. Jadi spesifik dia, bukan melakukan konsisten dalam keburukan. Karena dalam keburukan tidak disebut sebagai istiqomah. Jadi kalau mau disebut konsisten, sabat dalam kebaikan, gitu, dan kebenaran. Kalau istiqomah selalu positif, kalau konsisten bisa dalam. Dia tahu kalau apakah konsisten sudah digunakan untuk hal yang buruk apa tidak, gitu. Kelihatannya kata konsisten itu masih dalam pengertian umum. Ya, konsisten dengan kekufurannya misalnya, disebut dengan konsisten, ya konsisten dengan keyakinannya, misalnya. Padahal keyakinannya belum tentu benar. Tapi kalau disebut istiqomah itu harus itu positif, karena disebutkan istaqomah yastaqimus istiqamatan mustaqim, saya ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu positif. Jalan lurus itu apa? Jalan disebut jalan lurus itu apa? Jalan yang mengantarkan pada tujuan, jalan yang juga dekat dengan tujuan, itu namanya jalan yang lurus. Saya kalau dari sini mau ke Jakarta, arahnya mana? Ke utara, iya, utara. Kalau mau ke Jakarta, kita ke selatan, bisa nyampe enggak? Nggak nyampe, makin jauh. Menjauh. Kalaupun harus nyampe itu muter dulu, ke Bogor, masuk Kabui, balik ke Jakarta. Dia jalannya jauh dan makin bisa jadi nggak nyampe pada tujuan. Kenapa? Ketika lurus begitu, mustaqim. Orang yang
mustaqim, orang yang lurus, ya, itu adalah orang yang menapaki jalan yang lurus, istiqomah itu.